Wahai Isa, apakah kamu yang mengajarkan Kristen untuk mempertuhankan dirimu selain daripada aku? Apa yang dikatakan oleh Isa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang aku diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Yohanes 12:49. Nah, sekarang dia akan memuliakan aku. Di Islam, dia laki-laki suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Kemudian termasuk orang-orang yang didekatkan di sisi Allah. Dia adalah tanda datangnya hari kiamat. Kemudian apalagi? Beliau menjadi hakim. Terus apalagi? Dia adalah utusan yang mulia kepada Bani Israel untuk menundukkan 12 suku besar Bani Israel. Apalagi? Kemuliaan demi kemuliaan. Setiap disebut namanya Isa, umat Islam selalu membasahi bibirnya dan mengatakan alaihi salam, alaihi salam, keselamatan atasnya. Subhanallah. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Isa alaihi salam. Dan itu hanya ada di Isa. Kalau di Anda, Yesus terkutuk, mati di atas tiang salib. Dengan dia mati, dia adalah anak domba. Dia adalah orang yang disembelih di atas, menjadi korban persembahan. Nauzubillah summa nauzubillah. Adakah penghinaan yang lebih rendah daripada itu terhadap seorang Yesus? Hanya ada di agama Anda. Jadi tolong diteropong dulu. Ketika Yesus memberikan pesan terakhir kepada para muridnya, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan. Dan dia akan mengatakan hal-hal yang akan datang. Subhanallah. Apa yang menjadi temuan orang-orang yang ada, ilmuwan, pakar politik, ekonomi, kedokteran, antropologi, dan semua disiplin ilmu, ternyata selebihnya semua itu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Berarti Al-Quran sudah menerangkan sesuatu yang akan ditemukan dan diterangkan masa-masa yang akan datang dan masa hari ini. Tapi kalau kitab saudara, apakah betul Roh Kudusnya seperti itu? Dia mengatakan gini, langit bertiang. Mana ada langit bertiang? Apalagi semut jadi gajah. Oh sorry, ada banyak data-data di dalam kitab saudara yang tidak berkesesuaian dengan fakta yang datang. Kalau di Islam jelas tuh, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang. Sudah 1400 tahun belum ada orang menemukan tiang langit. Ya kan? Jelas itu. Jadi saudara Masaha, mencari titik kebenaran itu harus pakai akal sehat dan juga standar wahyu. Kalau bukan wahyu, jangan Anda imani. Itulah Bang Suma apa adanya. Allahu Akbar. Ya cepat ini kalau orang bahas Islam gitu ya kan, secara global disebutnya Islam itu seperti ini ya, memang cepat terpancing. Tapi kalau pribadi ya enggak lah, biasa aja pun itu. Betul sekali. Saya juga kan dapat nasihat dari seseorang. Dia bilang jangan pernah tanamkan kebencian di hatimu meskipun dia salah. Saya mikir lagi, iya, apalagi yang nggak salah. Ya biasalah itu deh. Saya pun mendoakan dan nyesal waktu itu setelah kejadian. Waduh, tidak seharusnya. Kalaupun dia ini pura-pura mualaf, kan harusnya diajak dialog. Kayak gitu. Ya udah, kita saling memaafkan aja. Kalaupun di Islam itu kita melihat dari oknumnya tidak ada mencerminkan kasih sayang misalnya ya kan, paling tidak kitab suci kita yang menjadi panduan kita sehari-hari itu mengajarkan kepada kita bahwasanya ini loh Islam itu yang sebenarnya. Hanya saja umatnya yang kemudian ogah untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saking Islam itu, kalau kita melihat kasih sayang yang ada di dalam Islam, orang-orang yang kemudian masih dalam tataran masa perang pun, Al-Quran itu oleh Allah memberikan solusi. Jadi dikatakan di dalam surah At-Taubah, ini dalam masa perang, dikatakan di dalam surah At-Taubah ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ahadum minal musyriki nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah
thumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Ini dalam kondisi perang. Perang lagi berkecamuk antara Islam dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tapi Allah memberikan panduan. Apa yang dikatakan oleh Allah? Jika di antara orang-orang musyrik itu ada yang meminta perlindungan kepadamu, kata Allah, maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Tidak selesai sampai di situ, kata Allah. Setelah dilindungi, apa kata Allah? Antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Subhanallah. Agama manapun di atas muka bumi ini dalam keadaan perang yang ada habisin. Jangan kau biarkan bernapas apapun. Pokoknya tumpas sampai habis. Di Islam kagak. Dalam keadaan perang, apa kata Allah? Jika di antara musuhmu itu orang musyrik, ada yang minta perlindungan seketika, artinya dia nyerah gitu ya. Di antara yang memerangi itu ada yang menyerah. Kata Allah, lindungilah dia. Lalu kata Allah, antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Nah, lalu kata Allah, zalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Inilah indahnya Islam itu. Artinya bahwasanya dalam keadaan perang pun kasih sayang itu wajib hukumnya ditanamkan. Apalagi dalam kondisi biasa seperti ini. Bahkan orang-orang kafir, mohon maaf, orang-orang yang tadinya kafir kemudian beriman, kemudian kafir lagi. Apa kata Allah? Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah. Maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Ini ada orang yang melanggar janji. Kemudian mereka mengatakan kami beriman. Lalu kemudian mereka berkhianat. Mereka masuk ke dalam kelompok orang yang membenci Islam. Apa kata Allah? Fa'fu anhum wasfah. Maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Lalu Allah menekankan, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sungguh-sungguh menyukai orang-orang yang berbuat baik. Islam kayak gini. Tapi kemudian ya mohon maaf, yang perlu kita pahami adalah bahwasanya kenapa umat Islam itu setiap ibadah ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa selalu minta untuk diarahkan mengikuti rambu-rambu? Tunjukkan rambu-rambu itu, tunjukkan arah rambu-rambu itu. Ternyata kehidupan umat Islam itu di kiri, kanan, atas, bawah, muka, belakang itu selalu dikelilingi oleh iblis yang senantiasa membisikkan manusia ini, manusia Islam, untuk kemudian serong, lari dari ketetapan Tuhan. Maka umat Islam itu selalu minta, tunjukkan, tunjukkan, tunjukkan. Buat aku istiqomah. Buat aku istiqomah ya Allah. Itu yang ada di dalam pengajaran Islam. Sehingga kalau orang melihat Islam ini banyak oknum yang kemudian melakukan sesuatu yang menurut kita arogan, rasis, tidak mencerminkan kasih sayang, itu berarti dia meninggalkan Al-Quran, jauh dari Quran. Karena Al-Quran itu justru sangat indah. Qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Ini Al-Quran yang menetapkan seperti itu. Qul, katakan kepada mereka, orang-orang beriman itu hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Coba. Jadi orang-orang yang kafir pun kata Allah, maafkan mereka. Maafkan mereka. Orang-orang yang tidak takut akan Allah, akan hari pembalasan, akan neraka yang diancamkan Allah kepada mereka, malah dianggap itu senda gurau. Apa kata Allah? Maafkan. Yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallah. Hari pembalasan Allah ketika mereka anggap itu adalah sesuatu bohongan, maka apa kata Allah? Ya Rasulullah, sampaikan kepada kaummu untuk maafkan kepada mereka. Ini Islam. Nah, kenapa demikian? Karena Islam itu diikat oleh satu kaidah, wa jazaa'us sayyi'ah sayyi'ah misluha, faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Jadi selalu Allah, selalu tujuan dia, ujung akhirnya itu atas Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin.
Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi kata Allah, tetapi barang siapa memaafkan lalu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, apa kata Allah? Ada pahala dari Allah untuk dirinya. Sungguh Allah, Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi kita orang yang misalnya nih, saya salah tuh sama adik ini. Adik siapa namanya? Adik Asmara Loka. Saya bersalah gitu ya. Kemudian saya minta maaf sama dirimu. Dirimu tidak memaafkan. Kata Allah, kamu itu termasuk zalim loh. Coba. Artinya apa? Penekanan Allah supaya kita itu memaafkan meskipun orang itu menyakiti kita sesakit-sakitnya. Kalau kita tidak memaafkan orang itu, apa kata Allah? Innahu la yuhibbuz zalimin. Ketahuilah olehmu, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan orang-orang zalim itu ternyata termasuk kita yang tidak memaafkan. Jadi Islam ini kurang apa coba? Coba personilnya aja, oknumnya aja, kita ajanya ini yang selalu kemudian over di dalam bertindak, termasuk saya sendiri. Ya oleh karena itu kejadian yang kemarin itu, ya mari kita saling memaafkan, membuka diri, membangun silaturahmi untuk belajar satu sama lain. Saya kira itu adalah solusi. Demikian sementara, silakan dilanjut. Siap Gurunda. Terima kasih banyak. Kelas D dari saya. Thank you, terima kasih sekali. Alhamdulillah semuanya selesai dan baik-baik saja. Karena memang backgroundnya saya juga sangat jauh dengan Bang Zuma. Ya dari usia, saya masih 18 tahun teman-teman semua, seperti yang sudah diketahui. Pengetahuan saya juga pastinya tidak seberapa dengan yang sudah diketahui oleh orang-orang yang lebih tua dari saya. Dengan itu semoga semuanya sudah clear. Dan apapun yang terjadi kemarin, itu menjadi pelajaran untuk saya maupun Bang Zuma. Terima kasih dan mohon maaf. Silahkan. Insyaallah. Assalamualaikum Ustadz Unggul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Insyaallah. Udah yang mau disampaikan jadi pada diam semua. Gue jadi parko sendiri. Suaranya kekecilan. Iya enggak, maksudnya pada diam semua. Aduh, gimana ya ngomong apa? Oke, alhamdulillah ya. Sudah seperti bisul yang baru meletus semuanya sudah lega, sudah selesai. Gue bicara secara umum ya aja ya. Oke, silakan. Habis nggak ngikutin tadi perbincangannya, datang telat. Yang pertama, kita semua ini pada dasarnya itu dalam kurva belajar dan pembelajaran. Jadi ketika melihat sesuatu fenomena yang kita rasa kurang srek dengan kita, sebenarnya kuncinya itu ada di kita gitu loh. Kita mau apa? Nah, lakukan di kita. Terkadang nggak selalu kita bisa mengharapkan orang lain berbuat seperti yang kita mau. Tapi insya Allah pasti kita bisa mengendalikan diri kita sendiri untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan banyak cara ya. Misalnya tinggalkan atau ikut berkontribusi, sumbangsi dan sebagainya. Jadi kalau yang gue lihat ini fenomena di TikTok, kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa ada sebuah alat kontrol. Misalnya seperti di Zoom. Di Zoom sudah jelas siapa yang datang, terus background, maksud dan tujuan ke Zoom itu, temanya juga, ada host, ada co-host, yang kita undang pun juga bisa kita berikan amanah, teman-teman lo yang urus ya gitu kan. Nah, tetapi kalau di dalam TikTok kan enggak, semua bebas, semua boleh naik, semua boleh bicara. Nah ini yang kadang kurang sreknya kita tuh di situ. Nanti kalau gue sih ya mama ini cepet ya udah tinggalin aja, nggak cocok nih buat gue gitu ya. Atau bahasa kurang ajarnya, bukan levelan gue nih. Tapi kadang gue juga suka ikut masuk tuh, hanya sekedar guyonan atau apa gitu ya. Nah yang perlu kita ingat, jangan hanya semangat giroh menghantam gitu loh. Islam itu dakwah. Dalam dakwahnya kadang berbenturan,
berdebat, ya, berbeda pandangan. Tapi janganlah berbeda pandangan sesama umat Islam, karena kita final dalam konsep ketuhanannya. Jadi sangat aneh bila sesama Islam saling mengkritisi, bahkan saling ribut. Nah itu gue paling gak suka. Terus mengenai debat juga gitu. Semua nabi-nabi debat loh, ya. Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Yesus pun juga pernah berdebat. Nabi Muhammad juga pernah berdebat. Tinggal mengenai sikon, lalu approach-nya seperti apa. Nah ini yang kita sekarang suka ketinggalan nih. Kita lebih semangat gironya hantam. Kita syiar dulu supaya orang jangan lari dari Islam. Lalu bagaimana kalau ada orang menghujat, tetap ngeyel, tetap banggel. Nah itu udah bicara strategi tuh. Tapi temanya tentang syiar jangan tinggalkan. Kedua, baru kalau untuk penghujat, yang dihantam penghujatnya. Jangan sekali-kali menghantam sesembahan orang lain, karena dilarang Al-Quran dan dilarang pula oleh Nabi Muhammad SAW. Belum beriman, makanya gue sering tuh dalam tiap-tiap debat yang gue tengarai, ada orang yang karakternya ini senangnya cuma buat bikin keributan dengan hujatan, ya. Gue selalu buka dengan belum beriman orang Islam kalau belum mencintai Yesus dan maminya. Tentu saja dalam koridor keislaman, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ya semua-muanya itu, perang itu siasah ya. Siasah ini bisa diartikan strategi. Jenderal perang yang nggak tahu kekuatan dan kelebihan pasukannya itu jenderal yang boloon. Setelah dia tahu kekuatan dirinya dan pasukannya, dia harus bisa juga mengetahui kekuatan musuhnya. Nah ini dalam analogi lah ya, bukan dalam artinya perang, tapi kembali lagi perkuat dulu deh keislaman kita. Jangan berbangga-bangga dengan hal-hal yang baru. Sebenarnya bukan barang baru. Nabi Muhammad ditentang oleh kaum Yahudi, Nasaro, terus kemudian Majusi, bahkan mungkin ahli-ahli filsafat juga ya kan, macam-macam tuh. Jangan sampai kita kuat di ilmu filsafatnya dengan meninggalkan keislamannya. Justru banyak kok filsafat yang sebenarnya juga ada dalam filsafat keislaman dan justru jauh lebih sempurna ketimbang filsafat Yunani dan Romawi. Saya rasa gitu. Saya nggak tahu nih tadi, jadi ngomong bicara secara umum aja. Standby lagi. Oke, selamat siang, Bang Kandilo Tunu. Selamat siang. Cukup riwe. Selamat siang. Enggak, suaranya nggak ada. Iya, selamat siang. Ya, bisa diulang. Kurang suaranya, kurang jelas. Tadi typing di bawah ya. Siang. Ya, siang. Agamanya apa, Pak? Ya Kristen sih pasti. Agama Ya. Kristen, Bang. Apa yang mau ditanyakan, silakan Bang. Bang Zumanya lagi istirahat, lagi ini dulu, lagi sholat dulu 10 menit. Gimana Bang, gimana, silakan. Oh, boleh dijelasin dalam Islam itu untuk mendapatkan keselamatan itu siapa ya, atau bagaimana caranya? Oke, silakan Ustadz Unggul. Apaan, gue lagi sambil mimpin rapat ini. Oh, oke, siap. Nyanyi apaan? Dalam Islam, bagaimana caranya? Apa? Kesetaraan? Keselamatan dalam Islam. Keselamatannya bagaimana nih? Nah itu, cakep tuh Asmara Lokal, lanjut.
Baik. Selamat siang, Kandila Tunu, saudara Kandila Tunu. Baik, apa yang ingin Anda tanyakan tadi? Boleh diulang? Kalau dalam Islam itu bagaimana kita nantinya? Aduh, ini suaranya noise ya? Atau di saya saja? Kecil suaranya. Iya, kecil. Belum azan di sini. Mumpung belum azan. Dari hostnya itu udah di mute. Lanjut, Asmara lekas standby. Oke. Silahkan. Intinya tentang keselamatan itu. Keselamatan yang seperti apa? Keselamatan bisa yang bagaimana? dijelasin? Keselamatan yang bagaimana? Kan saya tanya. Ya, intinya kan orang beriman kan supaya memperoleh keselamatan nantinya. Islam itu bagaimana caranya supaya mendapatkan itu? Begini, Saudara Andilo, ketika Anda memahami keselamatan itu, Anda juga harus tahu kemana arah Anda untuk bertanya. Jika Anda mempertanyakan hal yang bahkan Anda sendiri sudah tahu di Islam itu mengikuti semua rukun atau aturan, maka itu percuma. Anda bukan bertanya namanya. Coba beri saya dulu pemaparan apa yang ingin Anda pertanyakan secara kontekstual dan jelas, agar tidak terdengar seperti framing di sini. Silakan. Mendapatkan keselamatan dalam ranah apa, di segi yang mana, dan untuk apa? Mengapa ada pertanyaan itu? Kontekstualnya. Itu dia yang kita. Memang keselamatan ada berapa macam? Kan Anda yang bawa narasi, Pak. Saya tanyakan dulu itu, biar nanti dijelaskan oleh guru-guru semuanya lebih jelas lagi, lebih enak. Saya tanya dulu kepada Anda. Tugas saya bukan menjawab di sini. Minta pemaparan Anda. Kalau Anda tanyakan dari mana contoh keselamatannya dengan Anda menundukkan diri kepada Al-Quran, Anda mempercayai Al-Quran saja itu sudah dikatakan Anda mendapatkan keselamatan dalam Islam. Anda mengikuti semua aturan Islam, Anda mengikuti aturan semua keimanan yang ada dalam Islam, maka Anda sudah memperoleh keselamatan. Keselamatan itu apa? Anda harus tahu. Yang menyelamatkan kita daripada kesesatan. Kesesatan juga apa? Itu harus dibuka kontekstualnya. Jangan hanya membawa narasi kosong di sana. Saya minta itu kan. Tuh, saya sudah jelaskan tuh beberapa tadi. Dalam Islam, kalau menjalankan, kan Anda bertanya label Islam ya Pak ya. Dalam Islam, kita mengikuti rukun iman saja mendapatkan keselamatan di sana. Dengan membaca Alhamdulillah, Bismillah, itu sudah mendapatkan keselamatan. Makanya yang ingin saya tanyakan kepada Anda yang mana? Konteksnya apa? Apakah dari hadis, dalil Al-Quran, atau sebatas narasi saja? Kalau ingin sebatas narasi, saya bisa jelaskan itu dari secara kontekstual pemikiran, ideologi, dan juga sosiologi. Seperti itu. Gimana? Kan saya sudah katakan, simpul, hangat, dan sangat mudah diterima adalah jika Anda tanyakan bagaimana cara mendapatkan keselamatan dalam Islam, itu tadi. Dengan Anda bilang Bismillahirrahmanirrahim, itu saja sudah bukti keselamatan. Sudah Anda dapatkan keselamatan. Dasarnya Al-Fatihah ayat 1. Buka di sana. Jadi nggak perlu bisa bilang gitu. Kalau yang itu, kalau cuman nyebutin nggak ada effort. Kalau cuman mau bilang itu, Pak, Islam itu memiliki konteks. Untuk orang-orang yang sabar. Agak-agak maaf ya. Lanjut. Pak, ketika Anda katakan baiklah tidak perlu kita memasuki Islam. Sabar. Ya, saya sabar, tenang aja. Pertanyaan Anda itu harusnya memiliki konteks. Kan saya katakan tadi, kalau di dalam Islam, di lingkup Islam,
Ketika Anda sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu Anda sudah diklaim sebagai seorang Islam, sudah bersaksi. Kemudian Anda tanyakan lagi bagaimana saya mendapatkan keselamatan? Ikuti semua rukun iman, rukun Islam, itu pun sudah mendapatkan keselamatan. Atau bahkan Anda belum mengucapkan itu pun, atau belum mengikuti itu, Anda katakan bismillahirrahmanirrahim, saya jalan, ada keselamatan di sana. Terus Anda tanyakan lagi nanti secara psikologi ke depannya, lalu bagaimana ketika saya kecelakaan setelah mengucapkan bismillah? Right this? Tidak know, open-minded please. Perbaiki pertanyaan Anda sebelum Anda bertanya. Kualitas seseorang itu dilihat dari cara dia bertanya dan menjawab. Jangan mempermalukan diri sendiri, Pak. Silakan. Saya serahkan kepada yang lain deh, kalau Anda masih nggak nyambung sama saya. Gimana Pak Kandilo? Pak Kandilo. Selamat siang, Asmara lupa lagi. Masaha. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Nah, sekarang udah ada Bang Zuma. Lu nanti Bang Zuma lagi izin sebentar 10 menit tadi. Nah, semua pertanyaan-pertanyaan lu itu silahkan dirangkum dan nanti dipertanyakan kepada Bang Zuma semuanya. Iya. Oke? Iya, Bang. Udah ketemu kan? Enggak, tunggu sebentar ya. Soalnya kalau lu nanya sama yang nonon yang di atas, nah yang ada lu ntar kesemprot lagi, ya kan? Iya, paham kan maksud gua? Iya. Lu. Pertanyaan aku memang yang sanggup jawab cuma Bang Zuma sih, Bang. Kalau Asmara kayaknya nggak bisa deh. Lu gak usah mancing. Kau kenapa nyenggol? Ntar ditenggelamin kau. Itu macam tidur, jangan senggol tuh. Lapar kau. Kenapa tidak bisa? Coba jelaskan alasan apa dan dari jawaban mana yang tidak bisa Anda terima dari saya. Mau dari apa? Al-Quran? Boleh? Boleh. Yang mana? Saya tanya. Iya, enggak, aku tanya Bang Zuma aja. Gitu dong. Anda harus bisa membedakan. Anda harus bisa berkata, saya cuma bisa mengerti kalau Bang Zuma yang menjelaskan. Nah, itu baru oke. Kalau Anda katakan kalau seumpamanya saya nggak bisa, oh maaf, saya kurang terima mana nih, gitu yang mau dibisain. Monggo. Gitu. Enggak ya, berarti ya, cuman dari Bang Zuma ya. Oke, saya ingat lagi membuat lapar loh Pak. Dia takut ya, soalnya dia takut disemprot. Allahu Akbar. Insyaallah. Tunggu ya Mas Aha ya, sabar ya. Pokoknya kemarin ada berapa ya pertanyaan lu ya? Lu kemarin itu naik ke komal gua itu 6 kali. 6 kali kemarin itu. Iya enggak sih? Iya. Dan semua pertanyaan berbeda-beda. Ya. Masih ingat semua pertanyaannya? Dicatat kan? Lupa Bang. Aku masih spontan aja Bang pas apa? Tapi masa udah jadi Yahudi apa sudah jadi ini? Apa yang nonis? Udah jadi kera dia tuh, gambarnya udah dikutuk jadi kera. Iya. Terakhirnya katanya Ustadz Tunggul dia itu sudah tidak mau lagi jadi Kristen, mau jadi Yahudi aja katanya. Iya, biasanya sih transisinya gitu, agak jaim orang ketika langsung menjadi mualaf. Ada kemungkinan alternatifnya dia menjadi akan agnostik karena dia tetap percaya kepada the divine being yang maha kuasa, maha pencipta, maha segalanya. Lalu nanti dalam perjalanannya baru bercabang lagi apakah benar-benar menjadi ateis atau masuk Islam. Biasanya sih gitu. Sependek pengetahuan saya. Lanjut. Iya. Kalau keyakinan aku sih memang kan kalau aku percaya itu sunat dan hukum Taurat harus tetap dilakukan ya kan. Tapi bedanya nih aku percaya penyaliban Yesus gitu loh. Kalau Islam kan nggak percaya gitu. Ya, jadi kenapa? Lu tahu nggak alasannya kenapa nggak percaya? Kenapa Bang? Kayu salibnya nggak kelihatan sampai sekarang.
kayunya. Nggak bisa. Kalau dalam melakukan sesuatu, orang tuh nggak bagus ketika berdiri di dua kaki, menggambarkan keabu-abuan atau keragu-raguan. Gua kalau ada pilihan analoginya hitam atau putih, kalipun itu hitam, gua akan tetap berdiri dua kaki di hitam. Jadi tidak ada keraguan gitu loh. Jangan abu-abu. Nah, lu nggak bisa. Saya mengimani Taurat, hukum-hukumnya harus dijalankan, terutama the Ten Commandments. Tapi pada saat yang sama, kau mengkhianati hukum Taurat. Jangan membuat patung. Tidak ada ajaran nabi-nabi di dalam kitab Taurat. Mati, bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa. Nggak ada nabi-nabi di dalam perjanjian lama mengajarkan itu. Jadi nggak boleh setengah-setengah. Makanya gue seneng orang-orang Kristen walaupun beda iman, kalau mereka mencintai Yesus tuh nggak tanggung-tanggung gitu loh. Jangan setengah-setengah gitu. Nah, bicara tentang itu nanti jatuhnya kalau abu-abu akan menjadi pluralisme, menganggap bahwa semua agama adalah sama. Ibaratnya roda punya poros di tengah, semua jari-jari menuju kepada poros yang sama. Nggak bisa begitu. Islam memaklumi tentang pluralitas. Di zaman Nabi pun ada pluralitas, tetapi sangat menolak tentang pluralisme. Kalau semuanya sama, buat apa gue capek-capek sholat pagi, masih ngantuk, berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan dan seterusnya. Jadi lo harus mantap, standby lagi. Iya, kan kita ini bukan robot loh Bang. Kita nggak bisa menerima ajaran agama itu 100% benar gitu loh. Ya jujur aja, kalau buat saya tuh Kristen tidak 100% benar, Islam juga tidak 100% salah gitu loh. Kalau itu, nah itu Anda prematur. Itu prematur Pak. Sabar. Ini hanya ujian. Sabar. Hanya ujian. Ya itu sabar tahu. Memang apa sih nada saya begini? Enggak, udah mulai ini kan, udah mulai ngerasain gemesnya kan? Silakan. Dikit ya, mumpung saya lanjut ke asmara Pak. Kalau Anda memandang sedemikian, maka saya katakan Anda abu-abu dan prematur. Gini, ketika Anda meyakini satu keimanan atau satu agama, Anda harus punya prinsip di sana. Prinsip ini menentukan kualitas Anda, cara Anda hidup. Walaupun orang lain tidak menilai Anda ya Pak, tapi Anda bisa memiliki penilaian untuk hidup Anda sendiri. Tidak usah dipungkiri manusia itu selalu cenderung merasa takut dan kalah dalam hidupnya. Dan ketika Anda mempercayai satu, contoh ya, Kristen tapi Anda percaya kepada Islam, apa bedanya Anda dengan orang yang tidak beragama? Lebih baik tidak beragama sama sekali daripada Anda percaya Islam atau percaya Kristen tapi mengkhianati di baliknya. Itu sama sekali tidak ada anjurannya. Gini, ketika saya percaya akan Tuhan itu adalah Yesus, maka saya akan percaya. Saya ditentang nih sama orang Islam, dibantah. Mana keluarin data? Saya akan keluarkan perjanjian lama Yohanes, 1 Markus, Lukas, itu semua ada di sana. Bapak tinggal bawa, buka Bible-nya di sana. Nah, beda halnya ketika kita ada di dalam Islam, yaitu tadi harus memiliki prinsip ketegasan iman. Tidak bisa Anda katakan Kristen ini tidak sepenuhnya benar, Islam tidak sepenuhnya salah. No, itu salah. Pemikiran Anda prematur. Kalau mau di Islam, yakin di Islam full. Harus yakin. Apa ngapain Anda beragama kalau nggak yakin? Kan saya bilang gitu. Biar nggak lucu aja maksudnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kelepek-kelepek tuh si Mas Saha, nggak berkutik skakmat. Kenapa itu dia katanya nyamannya sama Bang Zuma kalau nanya. Nah makanya kemarin pertanyaannya ada 6 kali naik, 6 pertanyaan. Nah silahkan puaskan. Banyak kali pertanyaannya, sekaligus banyak. Langsung 6. Enggak, kalau sekarang sekaligus 6 karena kemarin katanya dia nggak puas jawabannya. Pertanyaan apa? Iya ya silakan. Aku sebenarnya takut loh Bang Zuman. Iya. Apa ya? Mau nanya apa ya? Aku jadi ngeblank. Iya, apa itu? Iya kan, orang Islam itu kan selalu bilang kalau
Yesus itu Kristen itu kan menuhankan Yesus, Bang. Nah, iya. Padahal sebenarnya dalam perspektif Islam harusnya Kristen itu tidak menuhankan Yesus. Kenapa? Karena dalam sholat itu kan gerakan sujud. Nah, artinya dalam perspektif Islam harusnya menyembah itu jika orang Kristen sujud mencium kaki Yesus. Nah, masalahnya kan Yesusnya belum kembali ke bumi gitu loh. Berarti kan belum menyembah dong, ya kan? Kecuali Yesus udah datang ke bumi, terus abang lihat saya sujud cium kaki Yesus, nah bolehlah itu masalah menyembah Yesus, nah boleh gitu loh, aku terima gitu loh. Iya, jadi kalau di Al-Quran itu ya, ini pertanyaan yang sangat baik nih. Al-Quran menjelaskan gini, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata, tuh. Jadi bukan cuma hanya membuktikan praktek ibadah, prosesi ibadah, berdiri, ruku, sujud, cium kaki, bukan. Tapi ternyata orang yang berkata bahwa Isa Al-Masih itu ya adalah Tuhan, adalah Allah, maka itu sudah dihitung kemudian. Sorry ya, saya ada telepon dari Bu Kanit. Sebentar. Ya, diterangkan dalam Al-Quran, laqad kafaral ladina qalu. Jadi ketika kita berkata saja bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam, maka itu sudah kita dihitung kafir. Gitu loh. Nah, sekarang Anda ada pada posisi itu kan? Maka Anda itu dihitung oleh Al-Quran sebagai orang yang kafir. Gitu. Sebentar. Ini kayaknya penting. Bentar ya. Bentar. Siap Gurunda. Jangan lupa juga tanyain Mas Aha itu pertanyaan yang offset kemarin. Padahal kemarin dia kalau nanya gitu ke saya enak ya, kita bisa jawab. Perasaan dia nggak ada kemarin nanya pertanyaannya sehat begini. Ini pertanyaan baru yang terlintas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada loh pertanyaan Mas Aha itu yang offset kemarin. Katanya gini pertanyaannya. Kenapa? Katanya Yesus itu disalib karena menebus dosa. Upah dosa adalah maut. Katanya gitu. Tapi ketika Yesus itu sudah disalib, kenapa kita masih mati? Gimana tuh? Benar ya Mas ya? Nah, betul ya. Aku belum dapat jawabannya itu, Bang. Nanti tanyain sama Guru Nda juga ya. Itu kan nanyanya harusnya sama orang Kristen, Bang, bukan? Tuh, Mas Aha. Orang Islam. Mas Aha, makasih bilang gitu. Bilang makasih dulu. Sama siapa, Bang? Brother Zia udah mulai sayang sama lu. Tuh. Sahabat. Brother Zia yang mana, Bang? Muhammad Zia. Muhammad Zia. Astagfirullah. Yang beri kau tumpeng barusan. Tuh, Mas Aha. Mas Aha. Beli nasi goreng dan makan. Ya. Shalom Brother Zia, salam. Gitu. Udah mulai sayang sama lu. Kita tuh sebenarnya sayang sama lu Mas Aha di sini. Makanya gue selalu menerima lu di sini. Gitu. Iya. Yang penting agak aneh-aneh. Makasih banget. Makanya jangan aneh-aneh. Iya, namanya bapaknya sama gue cuma sekarang kayaknya. Astagfirullahaladzim. Iya, jadi nama Tuhan saya Ayahanda ya. Bagi yang itu lo yang ngomong. Itu lo yang ngomong Mas Aha. Oke. Yang lain mau buka topik kali? Enggak, cuman Mas Aha yang buka topik. Konteksnya sekarang khusus Mas Aha. Tuh Mas Aha, udah mulai disayang Mas Aha.
Wih, 500. Wah, baru kali ini nih. Iya. Jadi nggak enak gue sama Bang Sian. Tuh, lu baca tuh sekarang. Jadi segan nih. Itu tambahan untuk kopi. Tuh tambahan buat ngopi. Lu nggak disuruh makan doang, lu disuruh ngopi juga lu. Masya Allah. Lu tuh udah mulai disayang. Iya, gue malah sering mendoakan semua yang pernah debat sama gue suatu hari nanti berangkat umroh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hah? Gimana? Gimana? Coba ulang. Semua yang pernah debat sama Ustadz Unggul diberangkatkan umroh. Baik tuh Ustaz Ya Unggul. mualaf dong berarti. Ya udah, lu ya pikir aja. Siapa coba yang mendoakan lu seperti itu? Coba siapa yang di Kristen yang mendoakan lu semoga lu naik umroh? Siapa coba? Gak ada Kristen lain ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma nanya ini masaha saha. Saya keturunan Adam yang mewarisi dosa waris 20 di Bang. Mewarisi dosa waris, kesian juga ya kalau seandainya yang bayi itu baru lahir itu kalau seandainya baru lahir terus mati masuk neraka ya. Bang Ebes tolong jelasin. Enggak, kalau seandainya ada dosa waris, kalau seandainya bayi baru lahir terus meninggal, itu kira-kira masuk surga atau neraka? Gimana? Boleh diulang pertanyaannya? Kan tadi katanya masaha tadi, iya kan? Mewarisi dosa waris. Nah, kalau seandainya dari bayi nih, bayi baru lahir, ya kan udah mewarisi dosa waris tuh. Dia kalau seandainya baru lahir terus meninggal, itu masuk surga atau neraka? Ini anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu yang belum menyentuh dosa atau belum menghadapi kehidupan, itu dia masuk surga. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ranahnya dia adalah anak suci. Suci itu tidak memandang labeling agama. Karena akan mempertanyakan, pasti Anda akan bertanya lagi, lalu gimana kalau orang tuanya Kristen, tidak ada di dalam keyakinan Islam? Itu tidak masuk ke dalam poin seperti itu. Poin di sini adalah ya, tapi kan mewarisi dosa waris? Dosa waris itu kan berdosa. Dosa waris itu yang seperti apa? Anda paham tidak dosa waris itu seperti apa, Pak? Tuh, lu gara-gara lu Mas Aha, lu ngomong Mas Aha, orang Islam sama orang Islam jadinya debat gara-gara lu Mas Aha. Bener-bener lu ya Mas Aha ya. Iya, katanya si Saha itu kan dosa waris itu dosa yang dari Adam. Gara-gara buah makan mengkudu. Ya. Nah, jadi kalau seandainya menurut si Saha Eta ini katanya mewarisi dosa waris, kira-kira itu prematur. Kenapa? Karena tidak ada dosa waris. Itu tidak ada dosa waris. Dosa waris itu mungkin ya, kalau Anda ini saya bawa asumsi ya, nih benar-benar saya sendiri. Kalau Anda katakan dosa waris, maka di sana konteksnya adalah anak yang sudah mengerti atau sudah paham dari bahasa dosa, kemudian melihat orang tuanya berdosa. Dia tahu nih orang tuanya punya utang lah, utang piutang itu tidak diselesaikan, maka itu bisa disebut dosa waris. Nggak ada hubungannya dengan bahasa-bahasa baru lahir dimasukin neraka karena dosa waris. Nggak ada di dalam Al-Quran surat Al-Imran ya, ayat 8. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Itu artinya
Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami pada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Baca lagi di sana, memohon berdoa mereka manusia yang bawa ke asensi Islam tadi agar nggak prematur di situ. Thank you. Silahkan. Mas Aha, coba jelasin. Ini harusnya yang jawab ini sih Kak. Iya sih. Data dulu. Ya, jadi nah lanjut. Dosa waris itu adalah kematian, gitu loh. Dan kita ini semua akan mati kan, ya kan? Ya, tapi menurut keyakinan saya, waktu Adam pertama kali diciptakan itu dia kekal gitu loh, dia kekal. Nah, dia mati hanya karena makan buah kuldi itu. Nah, dosa waris itu jadinya atas itu ya, jadinya stroke, serangan jantung, kanker. Nah, itu dosa waris. Ya udah, berarti Anda makan obat sendiri, nggak ada hubungannya dengan keislaman, Pak. Tunggu, dengerin dulu. Jadi kayak keriput, osteoporosis, kebotakan, nah itu dosa waris. Nah sebenarnya perempuan itu tuh harusnya paling ngerti. Assalamualaikum gitu. warahmatullahi wabarakatuh. Karena perempuan itu harusnya paling paham. Enggak, kok dosa waris bawa-bawa yang botak. Masa jangan bawa-bawa yang botak. Iya kan itu Bang Unggul. Iya kan awalnya kan dulu kita waktu umur 20 tahun kan rambut kita kan bagus tuh, lebat. Nah kan sering bertambahnya umur kan botak. Nah itu dosa waris. Kan menurut saya. Seperti itu Pak. Anda bukan. Nah, jadi sebenarnya harusnya nih Asmarullah kan nih paling paham kalau nggak usah nyolek. Perempuan itu paling paham ini mengenai dosa waris. Kenapa? Karena perempuan itu kan suka beli skincare untuk menutup itu. Bawa salon lagi. Yang ubanan masuk dosa waris gak yang ubanan? Ya, untuk apa namanya? Untuk memperlambat keriput kan. Nah itu keriput itu dosa waris. Yang tunggu ini hanya dosa waris sama salon. Anda kan mention saya Pak ya. Permisi Saudara Kian Santang. Harusnya gini loh Pak, dari pertanyaan Anda saja tadi sudah keluar konteks. Anda mempertanyakan pertama bagaimana seumpamanya anak lahir, kemudian itu masuk surga atau gimana? Terus tiba-tiba bawa ke dosa waris. Saya udah jelaskan tuh makna dan ilmunya tentang dosa waris di bawah Al-Quran lagi di dalam hadis. Itu kenapa Anda jadi ujuk-ujuk ke sana Pak? Ini gimana nih konteksnya? Itu saya nggak mau ngomong surga neraka deh, soalnya saya belum pernah mati, jadi saya nggak bisa cross check apa betul ya ada surga dan neraka gitu. Kita gitu. Gini aja Mas Aha, ini kan ada Bang Andri nih, ini kan mantan saudaranya Mas Aha, Bang Andri. Ini Bang Andri, Mas Aha ini ada satu pertanyaan. Dia tanya gini, kan katanya dosa waris itu ada, upah dosa adalah maut. Kan sudah ditebus tuh. Kenapa setelah ditebus orang-orang masih mati gitu? Dijawab Bang Andre. Astagfirullah. Ini aja saya nanya dikit aja ke Haleluya, izin ya, Bes. Silakan. Nah, Mas Aha, yang nebus dosa waris itu siapa Mas Aha? Yesus, Bang. Yesus, berarti Yesusnya mati ya? Ketuhanannya yang mati ya? Iya, maksudnya ketuhanannya mati gimana tuh? Ya Yesus mati. Roh Tuhannya yang mati. Iyalah, iya. Kok pakai elah sih? Aku ikutin dulu aja Bang. Ya aku ikutin dulu aja. Back to point aja tadi. Ikutin dulu aja Bang ya. Terus gimana? Ya kalau Tuhan yang mati, berarti kamu nggak punya Tuhan lagi dong, karena Tuhannya mati. Ini keyakinan aku begini Bang. Ya. Jadi ini asumsi ya. Jadi untuk menghapus dosa waris itu harus dengan tumbal nyawa. Oke. Kenapa aku bilang begitu? Karena Ibrahim menyuruh anaknya disembelih. Gitu. Nah, kan anaknya nggak disembelih kan, Pak? Kenapa nggak disembelih? Karena anaknya itu juga mewarisi dosa waris itu. Jadi logikanya, buat apa membunuh orang yang nanti juga akan mati karena menua, gitu loh.
Jadi yang berarti yang mewarisi dosa waris itu anaknya Nabi Ibrahim ya? Seluruh umat manusia, Bang. Kenapa Nabi Ibrahimnya nggak disembelih? Kan sama-sama punya dosa waris. Kenapa anaknya? Aduh, nggak paham. Loh. Nanti kalau habis Kang Kian Santang, aku ya pengen banget nanya ini tapi belum pernah nanya. Lanjut Kian Santang. Iya, Ustaz Unggul izin sebentar ya. Kalau misalkan anaknya Nabi Ibrahim mewarisi dosa waris, kenapa Nabi Ibrahimnya nggak disembelih? Kan sama-sama mewarisi dosa waris. Iya, justru karena dia mewarisi dosa waris, mereka itu tidak memenuhi syarat gitu loh. Karena kenapa Nabi Ibrahimnya enggak? Kenapa Nabi Ibrahimnya enggak? Dosa waris pakai syarat. Ya kan nggak ada perintah Tuhan itu kan untuk menyembelih anaknya, bukan kepada Ibrahim gitu loh. Gimana? Loh kan Nabi Ibrahim juga mewarisi dosa dong. Nah iya, tapi kan ceritanya kan yang disuruh itu kan anaknya Ibrahim dan sembelih gitu. Disuruhnya sama siapa? Kenapa? Ya disuruhnya sama siapa? Namanya siapa Tuhannya? Islam kan juga. Ya, nama Tuhannya siapa yang disuruh Nabi Ibrahim? Namanya Ayahanda, Tuhan saya namanya. Ayahanda, bukan opah ya? Iya. Bukan opah ya, Ayahanda ya. Apalagi kitanya apalagi. Oh iya. Tanya dong Ayahanda dari mana? Tanya ya Ayahanda dari mana? Kenapa bisa ke situ? Karena Tuhan berkata sama Musa, namanya dia Ayaha Asyari Ayaha. Nah Ayahanda itu dari Ayah. Bang Moto, Bang Moto bangun Bang Moto. Nabi Musa bilang ke Tuhannya, Ayahanda ya. Mana datanya? Saya lihat. Loh. Biar nanti sama Bang Kurios Moto dibuka. Oke, sebentar. Mas Aha. Izin sebentar. Gurunda Zuma udah balik. Biar lu nggak mati penasaran. Biar lu nggak penasaran terus. Gue yang penasaran nih. Gue yang penasaran sedikit. Gue nggak ada pertanyaan sebenarnya sih Bang. Pagi ini sih Bang. Gue nggak pengen nanya sebenarnya. Nggak pepet aja yang itu Ustaz Unggul. Enggak, lu udah wajib nanya, lu wajib nanya, lu udah didukung sama Ustaz Jian. Nanti kan ada Moreh. Ya, walaupun ada dalilnya, kan kita bukan robot gitu loh. Ya ajaran agama itu jangan, ya kalau buat saya sih harus hati-hati juga gitu loh, belajar agama itu. Jangan langsung kita terima 100% gitu loh. Betul. Contohnya soal surga atau neraka itu. Walaupun memang ada dalilnya. Gini nggak apa-apa. Mas, nggak apa-apa Semaraloka. Oke ya. Oke, Gurunda. Iya. Monitor, ya silakan. Oke, monitor. Ya, baik. Jadi saya mendengarkan tadi sedikit pertanyaan dari teman-teman Muslim terkait dengan manusia itu surga neraka ditentukan oleh apa, pembalasannya seperti apa. Jadi kalau di Al-Quran kan tuh sudah sangat jelas. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Begitu dikatakan, wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuslamun. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan, dizalimi. Jadi di Islam itu ketika berbuat satu kebaikan, maka amal kebaikannya, pahalanya dihitung 10 kali lipat. Tapi kalau berbuat kejahatan satu kali, dihitung cuma sekali. Itulah indahnya Islam. Nah, poinnya yang ingin saya katakan bahwasanya Al-Quran menjelaskan bahwa sesuai dengan apa yang diperbuat oleh manusia kelak, itulah yang akan didapatkan kelak. Sesuai apa yang dilakoni di dalam kehidupannya, maka itulah upah yang akan didasarkan terhadap penghitungan upah pemberian yang diberikan kepadanya. Jadi apa yang kita lakukan, itu yang kita alami, itu yang kita dapatkan. Al-Quran menjelaskan seperti itu. Jazaa'a wifaqa. Ya, itu kita diberi pembalasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Nah, lalu kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi juga sama.
Yeremia 17:10. Di situ jelas sekali dikatakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi kalau ada bayi yang belum apa-apa terus kemudian diberi ganjaran neraka, ini melanggar kaidah kitabnya orang Yahudi. Lalu apakah di kitabnya orang Kristen juga ada hal yang sama? Ada di dalam Matius 16:27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Tuhannya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap manusia menurut perbuatannya. Jadi perjanjian lama, perjanjian barunya orang Yahudi dan juga kitabnya orang Kristen dan juga Al-Quran jelas mengatakan bahwa manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Lantas dari mana kemudian adanya pernyataan bahwa orang hidup lahir itu sudah membawa dosa, atau ada dosa waris yang dibawa oleh Adam untuk diteruskan kepada keturunannya? Sementara itu dibantah oleh terakhir daripada kehidupan kita, di Yahudi, di Kristen, di Islam. Kitab masing-masing menjelaskan kita akan diupah berdasar perbuatan masing-masing. Artinya tidak ada dosa waris. Artinya bayi yang lahir itu suci, tidak bawa dosa. Ya, saya kira gitu sementara. Silakan. Ya. Ya, jadi kan Yesus itu kan disebut Adam kedua, ya kan. Nah, untuk memahami apa maksudnya Yesus itu Adam kedua, berarti kan kita harus melihat hubungan antara Tuhan dengan Adam pertama. Nah, pertanyaannya, apakah Adam pertama ini Tuhan yang menjadi Adam pertama? Kan bukan. Oke, ya berarti Adam kedua ini bukan Tuhan yang menjadi Yesus, bukan. Tapi dia Tuhan hanya karena dia tidak mewarisi dosa waris buah kuldi itu, karena dia bukan keturunan Adam. Nah, apa sih artinya dengan tidak mewarisi dosa waris itu? Artinya, seandainya Yesus tidak disalib atau tidak diangkat, dia masih hidup sampai hari ini. Dia sama seperti Adam dulu, kekal sebelum dia makan buah kuldi. Sebentar. Gitu, Bang. Sebentar. Jadi orang Kristen kok tahu buah kuldi dari mana? Orang Kristen kok tahu buah kuldi dari mana? Buah pengetahuan yang baik dan jahat, maksud saya. Iya, gitu. Itu saya sebagai Katolik saya nggak tahu itu buah kuldi. Kok bisa ngomong buah kuldi? Terus apa dalilnya di mana? Asumsinya Anda bahwa Yesus itu adalah Adam kedua, dari mana? Ya karena dia kan nggak punya bapak, Bang. Berarti kalau dia nggak punya bapak, dia bukan keturunan Adam gitu loh. Ya. Terus dia punya artinya ibu. Jadi garis keturunan Yesus itu cuma satu tingkat. Yesus bin Ilah. Dia punya ibu. Sama, betul. Tapi beda, yang namanya Adam tidak dilahirkan melalui janin. Tapi Yesus dilahirkan melalui janin, berbeda lah. Keturunan itu hanya dari biarin dulu Bang Andre, biarin dulu. Dari kemarin dia mau diskusi sama Bang Zuma, biarin dulu. Kasihan dia lagi. Ya, oke. Iya. Dari kemarin dia nungguin. Ya lanjut Mas Aha. Iya, Ibrani 11 yang menceritakan tentang Kristus dan Melkisedek kan. Nah, di situ dikatakan bahwa Lewi sebelum Lewi ada, dia masih di dalam Yakub. Yakub sebelumnya ada, dia masih di dalam Ishak. Ishak sebelum ada masih di dalam Abraham. Ya artinya kan seluruh umat manusia ini masih di dalam Adam pada waktu dia makan buah kuldi itu, Bang. Nah, ini sebenarnya senada dengan hadis Bukhari 6269. Barang siapa menasabkan dirinya selain kepada bapaknya, maka dia akan diazab gitu loh, Bang. Jadi kita semua ini asal usulnya dari bapak bukan dari ibu gitu loh. Makanya Islam tuh benar. Nama bin itu harus nama bapak, bukan nama ibu. Gitu, Bang. Ya, jadi gini, tradisi nasab itu kan tradisi yang kemudian dianut oleh Yahudi dan juga bangsa Arab, ya, Bani Ismail, Bani Ishak itu sangat kuat memegang tradisi nasab mereka, ya. Nah, sehingga ketika saudara mengatakan Yesus itu bukan keturunan Adam, itu keliru besar. Kenapa? Ibunya itu keturunan Adam.
Bahkan di dalam kitab saudara dengan gagah perkasa dituliskan tentang silsilah Yesus. Kemudian ketika saudara mengatakan dia Adam kedua, ya itu pandai-pandaian orang Farisi yang kemudian mengambil ajarannya orang Yahudi lalu kemudian dijajakan kepada non-Yahudi. Tidak ada Yesus pernah mengajarkan dirinya Adam kedua, nggak ada. Lalu kemudian manusia baru yang dilahirkan kemudian oleh konsep ini itu tidak sesuai dengan pengajaran Yesus. Terlahir kembali itu artinya ketika menerima ajaran Yesus itu sebagai pegangan dalam kehidupan beragama. Sedangkan Anda menuhankan Yesus, menganggap dia adalah Tuhan itu sendiri, itu tidak berdasar terhadap ajaran Yesus. Nah, kemudian dalam kitab saudara secara data sangat jelas dikatakan Roma 1 nomor 3, Yesus itu berasal dari sperma Daud. Artinya dia keturunan Daud. Kalau dia keturunan Daud berarti dia keturunan Adam. Tapi bukan itu yang menjadi permasalahan saat ini. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah Yesus itu manusia. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang melata, yang pernah ada di atas muka bumi itu yang semua manusia, ya, termasuk istrinya sendiri kan itu diceritakan dalam kitab saudara, diambil dari Adam itu sendiri untuk kemudian diciptalah Hawa. Apatah lagi Yesus. Coba Anda lihat tuh perintah Tuhan kepada Gabriel dan pernyataan Gabriel kepada Maria. Nah, siapa yang mengandung? Maria. Maria ini keturunan Adam. Iya. Berarti anak Maria keturunan Adam. Yesus manusia, berarti dia keturunan Adam. Kecuali Anda ingin mengatakan Yesus itu asli anak domba, ya wallahu alam. Tapi selama dia manusia dan pengakuannya sendiri dia adalah anak manusia, maka selama itu juga dia adalah keturunan Adam. Kecuali Anda mau mengimani dia bukan keturunan Adam, ya silakan, itu iman Anda. Tapi kalau iman bertentangan dengan akal, itu tanda tanya besar. Iman Anda tidak layak uji gitu. Ya, jadi Yesus itu mau Anda larikan kemanapun, dia tetap keturunan Adam. Yang mati di atas tiang salib mustahil Tuhan. Yang mati di atas tiang salib adalah manusia. Kemanusiaannya itu keturunan Adam. Kecuali Anda ingin mematikan akal Anda, ya silakan aja. Oke, silakan. Silakan Mas Aha tanggapi. Ya, mungkin yang lain mau bicara. Enggak, lu aja. Ini spesial buat lu hari ini. Anda minta yang lain. Iya. Contohnya nih gini. Contohnya nanti misal Asmara punya anak nih. Nah, anaknya itu bukan keturunan dari bapaknya Asmara, bukan. Tapi keturunan dari suaminya Asmara, gitu loh. Kan begitu. Jadi kalau misalnya keturunan bisa dikatakan dari bapak atau dari ibu, ya berarti setelah nama bin bebas dong, boleh ditulis bapak atau ibu kan. Tapi kan enggak gitu loh. Kenyataannya kan hukumnya bin harus diikuti selalu ada nama bapak gitu loh. Ya kan? Ya, itu kaidah nasab. Oke, tapi ini kaidah Tuhan. Ini kaidah antara Khalik dan ciptaan makhluk. Masakan ada orang yang lahir nyata-nyata manusia, oleh karena dia lahir ajaib tanpa ayah, dia berubah jadi Tuhan? Tidak bisa. Atau Tuhan pencipta langit dan bumi menyatakan dirinya, kemudian dengan cara dia harus muncul di tengah-tengah kita menjadi manusia. Nggak bisa, kaidah itu tidak dibenarkan. Tidak ada kaidah yang membenarkan itu, kecuali imani saja. Berarti sesuatu yang tidak berdasar terhadap logika. Sementara agama ini diciptakan oleh Allah, agama itu sejalan dengan logika manusia. Makanya binatang tidak beragama. Artinya binatang tidak punya jalur untuk menuju kepada Tuhan dengan kaidah-kaidah yang diatur oleh Tuhan. Kecuali manusia. Kenapa? Pada diri manusia ada perangkat yang disebut akal. Makanya di Al-Quran itu jelas dikatakan wala'allahum yatafakkarun, agar kita ini manusia berfikir. Masa oleh karena dia lahir mujizat lalu kemudian dia menjadi Tuhan?
karena dia tidak ada bapa. Berarti Anda mengucilkan kemahakuasaan Allah. Apakah Allah itu mampu kemudian membuat makhluknya lahir tanpa ayah, tanpa ibu? Mampu. Buktinya Adam alaihissalam. Apakah Allah itu mampu menciptakan manusia tanpa ibu, hanya ada ayah? Mampu. Buktinya istri daripada Nabi Adam alaihissalam. Apakah Allah itu mampu kemudian menciptakan manusia tanpa ayah, hanya ada ibu? Mampu. Yaitu Nabi Isa alaihissalam. Makanya setiap penyebutan nama Nabi Isa selalu diikutkan nama ibunya. Apa pesan yang ingin disampaikan? Agar manusia berakal paham bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, tapi anak dari seorang manusia bernama Maria. Karena dia anak seorang manusia bernama Maria, maka mustahil dia Tuhan. Apa yang membuat dia menjadi Tuhan? Dia manusia, anak manusia. Ajarannya berasal dari Tuhan, kekuatannya, mukjizatnya berasal dari Tuhan, kedatangannya juga berasal atas kehendak Tuhan, kepergiannya juga berasal dari kehendak Tuhan, penghakimannya juga sesuai dengan kehendak Tuhan, pekerjaannya, mukjizatnya, tanda-tandanya, kekuatannya juga sesuai dengan apa yang diberikan Tuhan. Lalu sisi ketuhanannya mana? Gak ada. Jadi Yesus itu 100% manusia dan juga 100% bukan Tuhan. Genap dia tuh. Jelas itu, Bung. Jadi kalau Anda ingin memaksakan dia Tuhan, ya silakan. Tidak ada paksaan. Tapi ingat pesan Yesus. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang membuat kejahatan ini? Mereka yang mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan beneran. Siapa mereka? Ya, mereka yang tidak melakukan kehendak Tuhannya Yesus. Apakah ada kehendak Tuhannya Yesus agar Bani Israel mempertuhankan anak Maria? Tidak ada. Apakah ada kehendak Tuhannya Yesus agar Bani Israel itu menganggap Yesus itu sebagai dirinya yang inkarnasi jadi manusia? Tidak ada juga. Apakah ada kehendak Tuhannya Yesus agar Bani Israel itu menganggap Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub? Enggak ada juga. Atau adakah kehendak Tuhannya Yesus agar Bani Israel mempertuhankan utusannya yang lahir tanpa ayah? Enggak ada juga. Lalu atas kehendak siapa miliaran manusia ini mempertuhankan seenggok bayi yang lahir di tanah Israel? Ya atas kehendak Bapak Paulus dan kru. Itu dia. Makanya Yesus hati-hati, waspada kepada orang Farisi. Ternyata perintah mempertuhankan Yesus itu berasal dari orang Farisi. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan dan apa yang dikatakan oleh mulutnya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Yang mengajarkan menuhankan Yesus, mengatakan Yesus Tuhan siapa? Orang Farisi. Namanya siapa? Paulus. Atas kehendak siapa kamu menyembah aku? Atas kehendak Paulus. Oh bukan. Atas kehendak Bapak loh yang di surga. Mana dalilnya? Entek. Dek Nara. Tidak ada. Tapi ada yang berkehendak. Siapa? Paulus. Jadi Anda ini adalah hamba Paulus. Paulus mengajarkan sembah Yesus. Yesus disembah. Andai saja iblis mengajarkan sembah Yesus, maka iblis yang Anda sembah, karena Anda menuruti perintah iblis. Makanya di dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yesus menuding orang-orang yang ada seangkatan dengan dirinya, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Pertanyaannya, mana bapak iblis itu yang dimaksud oleh Yesus? Siapa bapak iblis yang dimaksud Yesus? Itu jadi poinnya saudara Masaha. Silakan teman muslim yang lain atau Adinda Asmara Loka, silakan, ada yang mau ditambahkan. Intermezzo aja sedikit Masaha, nanti kalau udah sempat PP ku tuh diperbesar tuh lingkaran kuning. Yang bagian bawah tulisannya 0% Tuhan, 100% manusia. Lanjut Kak Asmara Loka, standby. Saya lagi kepedesan lagi. Poinnya paham ya Bang Masaha ya. Dari sana sudah ada klaim kuat dasar bahwa data secara teknologi ataupun dalam dogmatis yang Anda bawakan ranahnya tadi, tidak ada konsep
ketuhanan sama sekali di dalam diri Yesus. Jika Anda memang menelaah banyak, pasti Anda punya poin plus di sana. Dan masalah dosa waris tadi itu dijawab dengan Bang Zuma dengan sangat jelas loh Bang Masa. Kalau Anda masih muter di sana, liatin saya kontra dengan ini prediksi umum nanti. Thank you. Bahaya ya, ini. Jadi tuh, Bahaya ini. ya jadi tuh Yesus Sebentar Masa, izin sebentar Masa. Selamat siang Budi Waluyo. Selamat siang Budi Waluyo. Oke, saudara-saudara Kristen yang mau naik silakan minta permintaan ya. Soalnya room ini otomatis kalau nggak menjawab langsung ke ini. Nah kan bener, langsung ke kick. Harus langsung dijawab. Harus ada orang. Yang mau naik silahkan minta permintaan. Saudara-saudara Kristen 2 slot untuk kalian. Silakan Mas, dilanjut. ya jadi tuh Yesus dikatakan domba Tuhan karena Yesus adalah domba yang disembelih untuk menggantikan anaknya Ibrahim. Gitu. Jadi konsep kekristenan untuk mengembalikan kekekalan Adam dahulu adalah dengan menyembelih dia yang kekal. Nah sekarang yang saya tanya sekarang apa konsep Islam itu untuk mengembalikan kekekalan Adam itu? Nah, itu. Dari pembahasan Anda tadi, di mana ada nama Adam disebut di sana? Coba. Di mana Pak? Ini menjelaskan tentang esensi Yesus, bukan Adam. Adam itu pure manusia yang diciptakan oleh Allah. Jangan Anda blunderkan kemana-mana. Jika Anda tidak bisa melokalkan pemikiran di sana, itu sama saja otodidak Anda memahaminya. Tidak ada data. Kalau Anda berbicara tanpa data, itu sama saja saya katakan Anda membawa asumsi liar. Gimana? Kalau memang mau membicarakan tentang hal-hal yang jatuhnya prediksi pada Islam, Islam saja. Jangan jadikan Yesus itu anak domba atau segala macam. Pertanyaan Anda tidak ada sama sekali di situ konteks untuk dijawab. Semuanya pure, hanya pemaparan, bukan pertanyaan. Bedakan pertanyaan dan paparan, Pak Masaha. Kalau debat profesional, Anda sudah terkena logical fallacy selain Strawman. Anda red herring di sana. Silakan. Paham nggak Masaha artinya strawman? Kalau nggak nanti dijelaskan. Nggak paham. Tolong terangkan. Strawman itu analoginya, strawman itu manusia jerami. Misalnya gue sebel sama lu nih ya, gue nggak berani lawan lu karena badan lu gede tinggi kan. Lalu gue buat boneka jerami, lalu gue tulis di situ dikalungkan namanya Masaha, gue pukulin dia. Nah dalam konteks perdebatan, strawman adalah apa yang tidak diucapkan oleh lawan bicara Anda pakai, lalu seolah-olah lawan bicara itu mengatakan itu. Makanya kan sering tuh orang protes kan, gue nggak bilang seperti itu. Nah itu berarti orang yang tadi sudah melakukan strawman. Lo banyak memang strawman, jadi belajar banyak dari Kak Asmara Loka. Standby ya. Kalau bisa, kalau diskusi gini kita hindari naming kayak gitulah, kayak strawman lah, logical fallacy. Tapi Anda yang bawa Pak, kalau Anda tidak bawa di awal, saya juga tidak akan membawa nama-nama itu. Itu saja, Anda secara itu tadi membawa meaning loh. Anda katakan narasi Islam, Kristen, dalam Biblos segala macam. Gimana saya nggak mau bawa? Di mana keprofesionalan Anda? Ketika Anda berbicara di sini, jawaban dari Bang Zuma dalam Al-Quran apakah Anda paham? Belum tentu, bukan? Anda hanya bisa mengenali teorinya, belum memahami maknanya. Sama juga dengan apa yang saya katakan kepada Anda tadi. Jangan pucat, Pak. Jangan prematur. Iya, Mas Esa kok ya Mas. Lanjut Mas. Bahaya ini, bahaya, bahaya. Saya nggak lahir prematur loh. Iya. Jadi gini, saudara Masaha. Jadi gini, saudaraku ya. Kami Muslim itu dialog ini biasanya itu memang dasar pijakan membangun dialog terhadap debat atau apapun pembahasan lintas agama itu jelas. Landasan kami adalah kasih dan sayang.
Kalau bukan karena kasih sayang, ngapain kami ada di sini gitu. Kami sudah cukup dengan Al-Quran. Al-Quran itu satu perangkat yang Tuhan berikan kepada umat manusia, yang mana saat ini diimani oleh umat Islam. Itu sudah cukup bagi kami untuk menempuh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tapi oleh karena kasih sayang kami ingin supaya Anda pun merasakan Islam itu. Di dalam kitab saudara jelas tuh apa yang dikatakan di dalam Yohanes 16. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Poinnya di situ. Apabila Roh kebenaran itu datang, Ia akan memimpin kamu kepada satu kebenaran. Hampir seluruh kebenaran. Nah sekarang kalau saudara Masaha ditanya, siapa dan bagaimana latar belakang penyaliban Yesus? Apakah yang merasuki Yudas itu roh kebenaran? Atau roh iblis? Yang mana kelak prestasi yang dibuahi oleh keadaan yang terjadi terhadap Yesus itu adalah sampai kepada penyembahan terhadap Yesus dengan menjajakan kematiannya adalah sebagai menebus dosa. Sementara Yesus berpesan apa sebelum terangkat ke langit? Apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sekarang yang memimpin Anda untuk mempertuhankan Yesus itu roh apa? Oh, Dia Tuhan, Dia datang dengan kasih-Nya, Dia rela mati berkorban di atas tiang salib. Pertanyaan saya sederhana, yang merasuki Yudas untuk berkhianat kepada gurunya itu roh kebenaran atau roh setan, roh iblis? Roh iblis, Pak. Berarti roh kebenarannya tidak kena kepada penyaliban, tidak kena kepada penyembahan terhadap Yesus, tidak kena kepada Kristen. Roh kebenarannya itu harus kemudian kita cari, kemana perginya roh kebenaran ini? Yesus loh yang menjadi dasar pijakan. Kalau Al-Quran kan jelas, fattaqullaha wa'ti'un. Nabi Isa mengajarkan itu. Roh kebenarannya, takwalah kepada Tuhanku dan taat jugalah kepadaku. Itu roh kebenaran di Islam. Maka Islam itu selalu mendudukkan beliau sebagai manusia suci. Mulia beliau itu. Subhanallah. Ini roh kebenaran, Pak. Nah ketika ada roh yang merasuki Yudas sehingga endingnya pembunuhan terhadap orang suci, lalu pembunuhan itu dianggap sebagai karya Tuhan, lalu hasilnya dituhankan kemudian, coba tanya kepada diri Anda, masih sehatkah Anda? Masih layakkah Anda itu disebut sebagai makhluk sempurna? Yesus mengatakan Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, akan mengarahkan tipikal yang engkau perlihatkan, cerminan perkataanmu, ucapanmu, ciri-ciri kehidupanmu sebagai manusia akan memperlihatkan kebenaran. Aura kebenaran itu muncul. Tapi apakah itu betul? Sebab Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakan, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sekarang permasalahannya adalah Paulus membuat sebuah buku. Bukunya bukan cuma satu. Ada 14 buku yang dibuat oleh Paulus. Pertanyaannya kemudian adalah, ketika roh kebenaran itu dikatakan oleh Yesus, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Boleh dong kita bertanya, Paulus menuliskan 14 buku ini materinya dari mana? Ketika dia mengatakan, ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Ini materi dari mana dia yang dapatkan? Yesus adalah Tuhan. Hukum Taurat itu adalah sampah. Hukum Taurat itu adalah sengat maut. Boleh dong kita tanya, ini materi-materi seperti ini Paulus dapat dari mana? Sedangkan roh kebenarannya adalah tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang disampaikan adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Ini roh kebenaran. Sehingga yang terlontar dari mulutnya hanya kalam Allah. Setiap sesuatu berbicara atas dasar Allah. Bismillah. Selalu atas nama Allah. Ulangan 18 nomor 19, Bismi Anoki, selalu merujuk kepada nama Allah. Nah sekarang Paulus menuliskan 14 buku ini atas dasar apa?
Coba kita lihat 2 Korintus 11 ayat 17. Aku berkata bukan berdasarkan atas firman Tuhan, tetapi atas kebodohan orang yang ingin bermegah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua adalah Roh Kudus, roh kebenaran, ketika ia datang, dia sibuk memuliakan aku. Yohanes 16 nomor 14. Apabila ia datang, ia akan memuliakan aku. Yesus terangkat ke langit. Ajaran yang muncul belakangan dibawa oleh Roh Kudus adalah ajaran yang sibuk setiap hari, rutinitas pengikutnya itu sibuk memuliakan Yesus. Nah, coba Anda memuliakan Yesus itu satu aspek yang ingin saya tahu, dari mananya Anda memuliakan dia. Oh, saya menuhankan dia, Bang Suma. Oh, salah. Itu bukan memuliakan. Itu menghujat, itu menista, itu merendahkan, itu menghina Yesus. Menyembah Yesus itu adalah satu penghinaan bagi Yesus. Jangan kau menyebut aku baik. Hanya ada satu yang baik, yaitu Bapa yang ada di surga. Jadi kalau disebut Yesus baik aja, Yesus keberatan, apalagi dipertuhankan. Kalau di Al-Quran kan jelas tuh. Wahai Isa, kadia wa iskalallahu ya Isa, a'anta qulta linastakhizuni. Wahai Isa, apakah kamu yang mengajarkan Kristen untuk mempertuhankan dirimu selain daripada aku? Apa yang dikatakan oleh Isa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang aku diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Yohanes 12:49. Nah, sekarang dia akan memuliakan aku. Di Islam, dia laki-laki suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Kemudian termasuk orang-orang yang didekatkan di sisi Allah. Dia adalah tanda datangnya hari kiamat. Kemudian apalagi? Beliau menjadi hakim. Terus apalagi? Dia adalah utusan yang mulia kepada Bani Israel untuk menundukkan 12 suku besar Bani Israel. Apalagi? Kemuliaan demi kemuliaan. Setiap disebut namanya Isa, umat Islam selalu membasahi bibirnya dan mengatakan alaihi salam. Alaihi salam. Keselamatan atasnya. Subhanallah. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Isa alaihi salam. Dan itu hanya ada di Islam. Kalau di Anda, Yesus terkutuk, mati di atas tiang salib. Dengan dia mati, dia adalah anak domba. Dia adalah orang yang disembeli di atas, menjadi korban persembahan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Adakah penghinaan yang lebih rendah daripada itu terhadap seorang Yesus? Hanya ada di agama Anda. Jadi tolong diteropong dulu. Ketika Yesus memberikan pesan terakhir kepada para muridnya, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan. Dan dia akan mengatakan hal-hal yang akan datang. Subhanallah. Apa yang menjadi temuan orang-orang yang ada, ilmuwan, pakar politik, ekonomi, kedokteran, antropologi, dan semua disiplin ilmu, ternyata selebihnya semua itu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Berarti Al-Quran sudah menerangkan sesuatu yang akan ditemukan dan diterangkan masa-masa yang akan datang dan masa hari ini. Tapi kalau kitab saudara, apakah betul Roh Kudusnya seperti itu? Dia mengatakan gini, langit bertiang. Mana ada langit bertiang? Apalagi semut jadi gajah. Oh sorry, ada banyak data-data di dalam kitab saudara yang tidak berkesesuaian dengan fakta yang datang. Kalau di Islam jelas tuh, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang. Sudah 1400 tahun belum ada orang menemukan tiang langit. Ya kan? Jelas itu. Jadi saudara Masaha, mencari titik kebenaran itu harus pakai akal sehat dan juga standar wahyu. Kalau bukan wahyu, jangan Anda imani.